Mahfud MD calon wakil presiden yang tak punya uang. Mahfud MD sendirilah yang mengaku di media-media televisi bahwa beliau tidak memiliki modal sama sekali. Artinya tidak memiliki modal finansial, tidak memiliki uang. Beliau hanya modal tubuh dan modal ide serta modal ilmu pengetahuan. Tetapi untuk masalah keuangan, masalah harta, beliau belak-belakan, saya nggak punya uang sama sekali. Dan anehnya katanya nih, beliau mengaku tidak dimintai oleh Megawati sama sekali. Lalu kira-kira rakyat Indonesia nih, siapa yang sudi memilih seorang wakil presiden yang tidak memberi uang? Karena beliau tidak punya uang. Lalu untuk apa beliau mencalonkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia? Sedangkan mohon maaf nih, mayoritas rakyat Indonesia ini biasanya masih suka memilih pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan uang paling banyak. Nah, pertanyaannya perlu dijawab sendiri nih. Siapakah kira-kira rakyat Indonesia yang sudi memilih seorang wakil presiden yang tidak memiliki uang? Artinya berarti beliau tidak bisa memberikan sesuatu kepada rakyat agar rakyat itu memilih beliau. Nah, kalau menurut kami pribadi, siapapun yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode tahun 2024 hingga 2029 adalah sama saja. Ini menurut saya pribadi. Sama saja. Entah itu yang menjadi presiden, wakil presiden misalnya nih Anies dan Muhaimin, ataukah Ganjar dengan Mahfud MD. Bagi saya sama saja. Entah Prabowo misalnya dengan pasangannya. Lah, mengapa sama saja? Coba kita renungkan. Siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, rakyat Indonesia yang telah memiliki anak istri, ya tetap harus bekerja. Tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya setiap hari. Apakah misalnya nih, kalau Anies dan Muhaimin jadi presiden, wakil presiden, apakah kita langsung digaji, rakyat digaji begitu enak-enakan? Ya enggak. Semuanya tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Dan rakyat Indonesia juga tetap ditarik pajak oleh negara. Entah itu pajak penghasilan, entah itu pajak apa sajalah, pajak tanah dan bangunan, pokoknya semuanya dipajakin. Apakah ada jaminan kalau seandainya misalnya Anies Muhaimin jadi presiden, maka rakyat bebas pajak? Sepeda motor setiap tahun tidak dipajaki, bahkan setiap tahun ya kalau udah motor nih. Mobil juga setiap tahun. Apakah nanti akan bebas? Tidak. Semuanya sama saja. Oleh sebab itulah, jangan terlalu ta'assub, jangan terlalu fanatis buta. Siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, kita doakan yang terbaik. Semoga beliau-beliau ini amanah. Amanah, memegang amanah dari rakyat adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, di dalam video ini kami hanya ingin bertanya, kira-kira siapa rakyat Indonesia yang sudi memilih seorang wakil presiden, calon wakil presiden nih, yang tidak memberikan apapun kepada rakyatnya tatkala dia mencalonkan diri? Artinya tidak memberikan sogokan, tidak ada suap-suapan, nggak ada serangan fajar, apalagi fajar subuh misalnya, serangan duhur, serangan asar, maghrib, isya, nggak ada, pokoknya nggak ada sama sekali. Nah, sebagai pengingat, kalau seandainya misalnya presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nanti yang akan jadi, misalnya guru-guru ngaji Al-Quran di kampung-kampung itu misalnya digaji oleh pemerintah misalnya, tapi dengan syarat mereka harus dites terlebih dahulu. Tetapi setiap kampung, setiap RT guru-guru ngaji boleh dites, ada tes standarisasi khusus misalnya, kemudian dibayar oleh pemerintah. Kan tidak ada ini, belum ada lah. Guru-guru ngaji Al-Quran di kampung-kampung juga belum tentu diberi gaji setiap bulan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, ya kami sendiri Al-Fakir Mu'allim mengingatkan kepada seluruh saudara-saudara kami sebangsa setanah air, khususnya para jamaah pecinta subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada. Silahkan berbeda pilihan, tetapi jangan kontok-kontokan. Jangan merasa paling bagus,
Paling suci kemudian menjatuhkan lawan dengan membuka aibnya masing-masing. Ini cara yang tidak baik. Karena siapapun yang berusaha untuk membuka aib masing-masing, maka aibnya nanti juga akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai rumus ya. Silahkan berkompetisi dengan secara baik, secara jujur, adil. Nggak usah menjegal lawan dengan cara membuka-buka aib. Ya, kalau membuka aib nanti orang yang membuka aib itu juga akan dibuka aibnya oleh Allah. Dalam video ini kan pertanyaannya cuma satu. Siapa kira-kira rakyat Indonesia yang sudi memilih seorang wakil presiden, calon wakil presiden yang ternyata nggak punya uang sama sekali? Kan hampir seluruh rakyat Indonesia sudah tahulah siapa itu Pak Mahfud MD. Beliau bukan seorang ketua partai politik, bukan, beliau seorang akademisi, seorang muslim sejati dari Nahdlatul Ulama, walaupun beliau belum menjadi pengurus ya. Tetapi beliau adalah warga Nahdliyin yang tulen. Jelas, beliau kan lahirnya di Sampang, Madura. Orang Sampang, Madura, hampir seluruh orang Madura di 4 kabupaten itu, 4 kabupaten di Madura itu rata-rata kalau ditanya agamanya apa, ya NU, agamanya Nahdlatul Ulama. Lah Pak Mahfud MD adalah salah satunya. Seorang warga Nahdliyin yang dari akademisi, kemudian beliau menjadi menteri berkali-kali, dan beliau menjadi seorang dosen kan, ahli hukum, ahli tata negara. Beliau juga seorang ahli agama usul fikih. Beliau sangat ahli dalam usul fikih tata negara Islam. Tetapi masalahnya beliau itu tidak punya uang, nggak punya uang. Tidak seperti ya sebagai seorang ketua umum partai itu kan memiliki kekuasaan. Seorang ketua umum partai itu memiliki kekuasaan yang luar biasa. Nah, kalau seandainya misalnya nih ada rakyat Indonesia yang memilih seorang presiden dan wakil presiden tidak berdasarkan uang, yang penting berdasarkan kebaikan kejujuran masing-masing, luar biasa. Nah, ini sebagai contoh bukti bahwa mencalonkan diri sebagai seorang calon DPR misalnya, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dimanapun, mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati, mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bahkan mencalonkan presiden, wakil presiden, ternyata orang-orang yang tidak punya uang juga bisa. Nah, tetapi kita juga harus ingat, di baliknya kan ada tender-tender, ada pengusaha-pengusaha besar lah, ya kontraktor-kontraktor besar, investor-investor besar, yang mereka mohon maaf nih ya kan biasanya kong kali kong tentang adanya proyek ya kan. Lah ini yang perlu kita juga waspadai. Kalau memang di belakang setiap itu ada saudagar-saudagar besar, ada cukong-cukong bencar, bandar-bandar besar, ya kalau seandainya si calon pemimpin ini dua-duanya adil, kedua-duanya yaitu presiden maupun wakil presiden, dua-duanya tetap teguh, ya kampanye lah, biaya kampanye, tapi nggak usah serangan-serangan fajar. Nanti kalau sudah ada serangan fajar, nanti akan meningkat serangan subuh, akan meningkat serangan duhur, kemudian ada serangan asar, serangan maghrib, serangan isya, ini semuanya diserang. Lah bagaimana rakyat Indonesia ini dalam menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Oleh sebab itu, wahai calon-calon ya, calon-calon pemimpin dimanapun, usahakan latihan PD, percaya diri. Nggak usah jor-joran untuk saling saing-saingan di dalam hal menyuap rakyat, tetapi jualah program dan laksanakan program dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah amanah rakyat, amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, mohon maaf, wallahu ta'ala a'lam.